Sobat, banyak dari Anda, terutama yang tinggal di Sidoarjo, yang tahu tentang Candi Pari. Ya, Candi Pari adalah salah satu candi yang berada di Desa Candi Pariwetan, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Lokasinya hanya berjarak sekitar 2 km dari pusat semburan lumpur Lapindo. Para sejarawan menduga Candi Pari adalah peninggalan atau dibangun pada masa Majapahit. Dugaan tersebut didasarkan pada angka tahun yang tertulis pada batu di atas pintu gerbang yang berangka 1293 Saka atau tahun 1371 Masehi. Tahun dibangunnya candi ini adalah tahun pada saat Majapahit dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk yang memerintah mulai pada tahun 1350 hingga tahun 1389 Masehi. Candi Pari merupakan candi yang dibangun dengan konsep Panca Mahabhuta yang menggabungkan antara dua unsur bahan dari batu bata merah dan batu andesit. Bangunan candi yang berbentuk persegi terbuat dari batu bata merah, sedangkan ujung dari atap pintu candi terbuat dari batu andesit. Candi Pari ditemukan pertama kali oleh pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 16 Oktober tahun 1906. Saat ditemukan, kondisi Candi Pari telah rusak parah oleh faktor alam. Namun, candi ini kemudian dipugar oleh pemerintah pada tahun 1994 hingga tahun 1996 sehingga bentuknya dapat kita lihat seperti sekarang. Arsitektur Candi Pari terdiri dari 4 bagian, yaitu kaki, badan, bilik, dan atap candi. Kaki candi berbentuk persegi 4 dengan panjang dan lebarnya 10 kali 10 meter dan tingginya 1,95 meter. Di bagian tengah di dalam badan candi terdapat bilik yang luasnya 6 kali 6 meter persegi. Sedangkan atap candi juga berbentuk persegi dengan panjang dan lebarnya 7,8 kali 7,8 dan tinggi 4,05 meter. Selain fisik Candi Pari sendiri, ada beberapa benda penting yang pernah ditemukan di candi ini. Di antaranya adalah 2 arca Siwa Mahadewa, 2 arca Agastya, 7 arca Ganesha, dan 3 arca lainnya. Namun sayangnya, seluruh benda penting yang bercorak agama Hindu tersebut sekarang sudah tidak bisa kita lihat di area candi karena sudah diamankan di Museum Nasional. Menurut N.J. Krum, salah seorang arkeolog dari Belanda, gaya bangunan atau arsitektur dari Candi Pari mirip dengan gaya bangunan dari Champa. Meski demikian, karakter Jawa masih tampak mendominasi. Jika dilihat dari sejarahnya, hubungan kerajaan di Jawa dengan Champa memang sudah terbangun sejak lama, bahkan sejak era Mataram Hindu. Menurut sebuah sumber, kerabat Ratu Tribuana Tunggadewi, yaitu permaisuri dari Raja Jaya Simawaman, pernah berziarah ke Pulau Jawa. Demikian juga sebelumnya, pada tahun 1318 saat kerajaannya diserang oleh bawahannya, Raja Tikonmin mengungsi ke Jawa hingga salah seorang putri dari Champa dipersunting oleh Raja Majapahit.
Sementara mengenai asal-muasal atau sejarah dibangunnya Candi Pari hingga kini belum diketahui secara pasti. J. Knebel dalam sebuah laporannya pada tahun 1905 hanya menyebutkan Candi Pari dibangun untuk mengenang tempat hilangnya sahabat atau adik angkat dari salah satu putra Prabu Brawijaya yang menolak tinggal di istana. Hal ini selaras dengan legenda yang berkembang di masyarakat bahwa Candi Pari dibangun sebagai penghormatan Raja Majapahit terhadap sepasang suami istri yang menolak diajak tinggal di istana. Dalam legenda tersebut diceritakan, kala itu hidup di daerah ini seorang pertapa yang bernama Kiai Gede Penanggungan dan adiknya yang sudah menjanda yaitu Nyai Ijingan. Kiai Gede Penanggungan memiliki dua orang putri yang bernama Nyai Loro Walang Sangit dan Nyai Loro Walang Angin. Sementara Nyai Ijingan memiliki seorang putra yang bernama Joko Walang Tinunu. Suatu ketika, Joko Walang Tinunu pergi memancing bersama dua sahabatnya yang bernama Satim dan Sabalong. Saat menunggu kailnya disantap ikan, tiba-tiba muncul seekor ikan delek yang ternyata adalah jelmaan manusia. Kepada Joko Walang Tinunu, ikan delek ini pun menampakkan wujud aslinya berupa seorang pemuda yang sangat tampan. Karena asalnya dari ikan delek, Joko Walang Tinunu kemudian memberi sebutan pada pemuda tersebut dengan nama Joko Pandelekan. Singkat cerita, Joko Walang Tinunu dan Joko Pandelekan kemudian bersahabat dan bekerja sama membuka lahan pertanian di sekitar lokasi pertapaan Kiai Gede Penanggungan. Keduanya bekerja keras setiap hari hingga membuat dua putri Kiai Gede Penanggungan yaitu Nyai Loro Walang Sangit dan Nyai Loro Walang Angin jatuh hati. Meski sudah dilarang oleh Kiai Gede Penanggungan, Nyai Loro Walang Sangit dan Nyai Loro Walang Angin akhirnya tetap menjalin hubungan asmara yang berlanjut ke pernikahan. Setelah menikah, dua pasangan suami istri ini pun tetap bekerja keras hingga hasil panen padi mereka sangat melimpah. Kerajaan Majapahit yang saat itu sedang dilanda musim paceklik akhirnya mendengar kabar keberhasilan kedua pasangan suami istri tersebut. Melalui utusannya, Raja Majapahit kemudian memerintahkan kedua pasangan suami istri ini agar membagikan sebagian hasil panen mereka kepada masyarakat yang membutuhkan. Tanpa banyak tanya, perintah raja itu pun dilaksanakan oleh Joko Walang Tinunu dan Joko Pandelekan bersama istrinya. Kagum dengan kebaikan keduanya, Raja Hayam Wuruk kemudian memerintahkan keduanya untuk ikut tinggal di istana. Namun tanpa diduga, Joko Pandelekan dan Nyai Loro Walang Angin istrinya menolak. Karena penasaran, Raja Hayam Wuruk bahkan nekat datang dan menemui langsung Joko Pandelekan dan Nyai Loro Walang Angin. Atas desakan ini, Joko Pandelekan kemudian meminta izin kepada sang raja untuk masuk terlebih dahulu ke dalam lumbung padi miliknya, sementara istrinya pamit ke sumur untuk mengambil air. Namun setelah kepergiannya itu, Joko Pandelekan dan istrinya ternyata sudah menghilang. Keduanya diyakini telah moksa karena menolak ajakan tinggal di istana. Untuk menghormati Joko Pandelekan dan istrinya, Raja Hayam Wuruk yang bersedih kemudian memerintahkan untuk dibangunkan candi di tempat ini. Di lumbung padi tempat hilangnya Joko Pandelekan didirikan Candi Pari, sementara di sumur tempat hilangnya istrinya didirikan Candi Sumur. Dari mana itu? Dari Kampung Sidoarjo. Kenapa tertarik datang ke sana? Karena kan di sini tuh wisata budaya, jadinya kan buat spot foto kekinian Instagramable kan bagus. Terus juga mau cari-cari info, kan belum pernah kesini juga, walaupun rumahnya dekat gitu. Setelah datang ke sini melihat Candi Pari ini gimana anggapannya? Bagus dan
masih bersih dari sampah juga, jadinya kalau buat foto itu menarik. Selain itu, apa yang membuat tertarik untuk datang ke sini? Itu apa reliefnya bangunan zaman dulunya itu yang bikin penasaran gitu ke sini. Ukurannya 14,40, lebar sama panjangnya 55. Ditemukan kapan Pak candi? Ditemukan tahun 1371. Saat ditemukan kondisinya teruruk atau seperti apa? Super bagus, masih bagus. Masih berdiri begini ya? Pernah direkonstruksi ini Pak? Pernah. Pernah ya? Kondisinya sekarang sudah berapa persen dari bentuknya? Dan ini barusan direnovasi tahun 1999. Berapa kali Pak? 3 kali. 3 kali. Saat dibangun candi ini tujuannya untuk apa Pak? Dan untuk memperingati hilangnya Joko Pandelegan. Siapa coba? Joko Pandelegan, putranya Gede Penanggungan. Kan di sini ada bercocok tanam di sini, hasilnya kan melimpah-limpah. Lalu Raja Yambu itu tahu hasilnya melimpah-limpah, terus memanggil untuk datang ke kerajaan. Nyuruh patihnya untuk memanggil. Tapi Joko Pandelegan itu tidak mau datang. Lalu sang raja itu datang sendiri untuk memanggil. Joko Pandelegan itu hilang. Jadi hilang mukso kalau orang Jawa. Hilangnya itu di Lubuk Padi. Untuk memperingati hilangnya Joko Pandelegan tadi dibangun Candi Pari.